Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti metaplan yang dilaksanakan oleh salah satu kelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Jadi saya Utari di sini sebagai fasilitator yang akan menemani hingga akhir kegiatan metaplan kita malam hari ini. Kemudian ada Anggit sebagai kofasilitator, kemudian ada Farah dan Mia sebagai notulen, ada Rafada, Febri dan Susan sebagai tim dokumentasi kami. Baik, malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi metaplan yang akan membahas tentang tingginya prevalensi anemia pada remaja putri, khususnya di kota Surabaya. Baik, akan langsung saya mulai dengan penjelasan peraturan dan teknis. Ya, izinkan saya untuk membacakan. Jadi peraturan yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instruksi fasilitator. Yang kedua, baik penyaji dan partisipan wajib menyalakan kamera. Ketiga, penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Yang keempat, partisipan tidak diperbolehkan berdiskusi dengan partisipan lain dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima, semua jawaban partisipan akan dikumpulkan dan dikelompokkan di Jamboard. Kemudian untuk teknis yang akan kita laksanakan untuk diskusi metaplan pada malam hari ini, mohon diperhatikan ya. Yang pertama, fasilitator akan membacakan pertanyaan. Yang kedua, peserta diberi waktu 2 menit untuk menuliskan jawaban di kolom chat, namun tidak langsung mengirimkannya. Yang ketiga, partisipan mengisi satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menyatakan kata dan atau. Yang keempat, jawaban dapat dikirim ketika sudah diberi aba-aba oleh fasilitator. Yang kelima, kofasilitator dibantu dengan notulen menuliskan jawaban-jawaban di Jamboard. Yang keenam, setiap ide atau jawaban bebas disampaikan tanpa diadili kebenaran atau kesalahan. Yang ketujuh, semua jawaban dari partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan dalam beberapa alur di Jamboard dengan dipandu oleh fasilitator. Yang terakhir, fasilitator akan memandu diskusi setiap jawaban untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat suatu jawaban yang berbeda atau berlawanan, kembalikan solusinya kepada peserta. Apakah jawaban tersebut masuk salah satu alur atau masuk alur baru atau dibuang dari jawaban. Baik, seperti itu teman-teman dan kakak-kakak dari peraturan dan teknisnya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya rasa penjelasan saya terkait peraturan dan teknis dapat dipahami oleh semua peserta ya. Oke, kalau seperti itu bisa kita langsung mulai untuk sesi metaplan-nya ya. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang anemia? Silakan untuk teman-teman peserta mengetik jawabannya di room chat ya, tanpa dikirimkan terlebih dulu. Kami tunggu sampai 7.14.
Oke, baik. Sudah 2 menit. Untuk teman-teman silakan dikirim jawabannya ke room chat. Oke, baik. Sambil kita tunggu jawaban-jawaban ini di copy ke Jamboard, kita bahas satu-satu untuk jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman peserta ya. Jadi yang pertama, anemia adalah suatu kondisi kekurangan darah yang biasanya disebabkan karena kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Adakah teman-teman yang tidak setuju dengan jawaban ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, bisa kita letakkan jawaban ini di alur yang pertama ya. Kemudian kita beralih ke jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua menyatakan rendahnya sel darah merah akibat defisiensi zat besi. Saya mau minta pendapat teman-teman nih untuk tiap-tiap jawabannya. Nah, apakah jawaban yang kedua ini bisa dikatakan satu garis dengan jawaban yang pertama? Jawaban yang kedua ketutupan ya, Kak ya? Iya, itu. Rendahnya sel darah merah akibat defisiensi zat besi. Kalau jawaban yang kedua ini kami letakkan satu alur dengan jawaban yang pertama, apakah teman-teman setuju? Boleh on mic untuk menjawab. Atau adakah yang tidak setuju? Yang tidak setuju mungkin bisa raise hand atau on mic untuk mengatakan tidak setuju. Karena kalau tidak setuju akan kami letakkan di alur yang kedua, jadi sebelahnya jawaban yang pertama. Oke, baik. Jadi ada tiga pendapat teman-teman yang mengatakan bahwa jawaban yang kedua bisa masuk satu grup dengan jawaban yang pertama. Oke, kalau begitu karena tidak ada kata tidak setuju, maka bisa kita simpulkan bahwa rendahnya sel darah merah akibat defisiensi zat besi bisa dikategorikan sama dengan jawaban yang pertama. Anemia adalah suatu kondisi kekurangan darah yang biasanya disebabkan karena kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Oke, kita akan beralih ke jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga mengatakan bahwa kekurangan anemia adalah kekurangan sel darah merah. Menurut teman-teman nih, apakah jawaban yang ketiga ini masih linier dengan jawaban yang pertama dan kedua? Apakah bisa dimasukkan dalam satu kategori atau kita kategorikan sendiri? Gimana nih? Apakah teman-teman setuju untuk meletakkan jawaban yang ketiga menjadi satu grup dengan jawaban sebelumnya? Oke, baik. Dari beberapa pendapat teman-teman dikatakan setuju ya. Jadi bisa kita kategorikan tiga jawaban ini menjadi satu grup. Baik, terima kasih. Kemudian kita beralih ke jawaban yang keempat. Jawaban yang keempat menyatakan bahwa anemia adalah penyakit kekurangan darah. Nah, menurut teman-teman nih, apakah jawaban yang keempat ini bisa masuk ke dalam satu grup yang sama dengan jawaban yang sebelumnya atau menjadi satu grup sendiri? Gimana nih? Penyakit kekurangan darah. Oke, baik. Ada dua yang mengatakan setuju.
Apakah ada pendapat lain? Oke, saya rasa nggak ada ya. Oke, kalau gitu berarti bisa kita masukkan bahwa penyakit kekurangan darah ini masuk ke dalam satu kategori dengan jawaban-jawaban yang sebelumnya. Oke, kita akan beralih ke jawaban yang kelima, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan darah merah. Jadi di sini mengatakan bahwa anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan darah merah. Apakah teman-teman setuju untuk meletakkan ini menjadi satu kategori dengan jawaban sebelumnya? Atau kita akan membuat grup baru? Setuju. Oke, baik. Adakah pendapat lain? Oke, saya rasa nggak ada pendapat lain ya. Jadi masih dalam satu kategori yang sama dengan jawaban yang sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke jawaban yang selanjutnya. Jawabannya menjelaskan bahwa anemia adalah kekurangan darah. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah jawaban kekurangan darah ini bisa dikategorikan dengan kategori yang sama dengan jawaban-jawaban teman-teman yang sebelumnya? Apakah kita perlu membuat grup baru? Oke, ada pendapat teman-teman yang mengatakan bahwa ini sama. Oke, Kak bisa digeser ke kiri ya, yang kekurangan darah. Oke, jadi kita asumsikan bahwa kekurangan darah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan jawaban-jawaban yang tadi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke jawaban yang ketujuh. Jawaban yang ketujuh menjelaskan bahwa anemia adalah kekurangan sel darah merah. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah ini masih sama dengan jawaban yang tadi atau bisa kita pisah? Sama. Ya, Oke. setuju. Sama. Oke, berarti bisa kita kategorikan dengan jawaban-jawaban yang tadi ya menjadi satu kategori. Bisa digeser, Kak, yang kekurangan sel darah merah? Ya, oke. Terus kita akan masuk ke jawaban yang ke-8. Jawaban yang ke-8 menjelaskan bahwa anemia adalah kurangnya sel darah merah dalam tubuh, yang sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Menurut teman-teman, apakah jawaban ini masih sama, masih satu kategori dengan jawaban yang tadi, jawaban-jawaban yang sebelumnya? Masih sama. Oke. Ya, jadi belum ada suara untuk membuat kategori baru ya, jadi kita masukkan ke dalam kategori yang sama. Baik, kita akan berlanjut ke jawaban yang selanjutnya. Jawaban yang selanjutnya ini menjelaskan bahwa anemia adalah kekurangan darah. Oke, ini sama ya dengan jawaban yang ke-6. Jadi kita bisa langsung kategorikan sama gitu, bisa langsung ditumpuk Kak, yang kekurangan darah. Oke, langsung kita lanjut ke jawaban yang ke-10 ya. Jawaban yang ke-10 menjelaskan bahwa anemia adalah kondisi tubuh ketika kekurangan sel darah merah. Apakah bisa kita kategorikan menjadi kategori yang sama dengan jawaban-jawaban yang sebelumnya? Iya, bisa. Sama. Oke, baik.
Kalau begitu, kita mendapati pertanyaan yang pertama dengan jawaban yang menjadi satu kategori ya, yang dapat dilihat di layar berikut ini. Oke, karena semua jawaban sudah masuk ke dalam kategori yang kita buat, kita bisa beralih ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang gejala anemia? Oke, peserta boleh mulai mengetik jawabannya tanpa desain dahulu ya. Kami beri waktu sampai pukul 7.29. Oke, sabar ya teman-teman, jangan di-send dulu. Di-keep dulu sampai 7.29. Kita nanti 7.29 baru bareng-bareng masukin jawaban ke room chat. Oke, sabar-sabar. Oke, baik. Udah 7.29, teman-teman boleh send jawabannya di room chat ya. Oke, nanti untuk pertanyaan yang ketiga, untuk jawabannya nungguin instruksi dari aku ya untuk nge-send jawabannya gitu. Jadi biar nggak nirun nih, nggak tirun-tirunan. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi jawaban yang pertama tentang gejala anemia adalah berkunang-kunang. Adakah teman-teman di sini yang nggak sependapat dengan jawaban ini? Oke, sependapat ya. Jadi gejala anemia itu ada yang berkunang-kunang gitu ya. Oke, kita akan kategorikan jawaban ini menjadi kategori pertama. Kemudian kita masuk ke jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua menyatakan bahwa gejala anemia adalah pusing berat. Nah, menurut teman-teman nih, pusing berat ini apakah bisa dikategorikan menjadi satu kategori bersama dengan berkunang-kunang atau kita sendirikan gitu. Jadi apakah pusing berat ini sama dengan berkunang-kunang atau menurut teman-teman beda? Gimana nih? Ada yang mau berpendapat? Apakah akan kita samakan atau bedakan? Oke, dari Mbak Yuanita bilang kalau ini sama ya. Mbak Pradita Putri juga sama. Mbak Teresa Winona, oh beda. Oke, oke, berarti bisa kita kategorikan ini menjadi kategori yang berbeda ya antara berkunang-kunang dengan pusing berat ini. Oke, Kak, bisa dibedakan warnanya ya, Kak?
Kak Anggit. Oke. Baik, bisa kita lanjutkan ke jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga ini menjelaskan bahwa gejala anemia adalah meliputi kondisi tubuh terasa lemah, lesu, dan lunglai. Oke, menurut teman-teman, jawaban ini masuk ke kategori yang mana nih? Apakah sama dengan yang berkunang-kunang, atau sama yang pusing berat, atau bisa jadi kategori sendiri, kategori yang baru? Gimana nih? Masuk kategori yang berkunang-kunang. Oke. Oke, ada dua pendapat nih. Ada dua pendapat yang bilang kalau kondisi tubuh terasa lemah, lesu, dan lunglai ini masuk kategori yang baru. Ada yang bilang bahwa jawaban ini masuk ke kategori yang berkunang-kunang. Oke, jadi lebih banyak yang menjawab untuk dijadikan kategori baru ya. Oke, nah sudah dibedakan warnanya. Jadi kita sekarang punya 3 kategori ya yang berkaitan dengan gejala anemia. Baik, kita akan lanjut ke jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga ini oke, sama ya dengan jawaban yang pertama berkunang-kunang, bisa langsung ditumpuk, Kak. Ya. Oke, jawaban yang kelima adalah cepat lelah dan pusing. Gimana nih teman-teman? Cepat lelah dan pusing ini akan kita masukkan ke kategori yang mana? Apakah yang pusing berat ataukah sama dengan yang kondisi tubuh terasa lemah, lesu, dan lunglai? Lebih dominan yang mana nih gejala anemianya? Lebih ke pusing berat atau kondisi tubuh yang lemah, lesu, dan lunglai? Oke, dari Mbak Amabel masuk kondisi tubuh lemah, letih, lesu. Oke, jadi yang kategori ketiga ya, Kak. Adakah pendapat yang lain? Oke, dari Kak Ulfa juga sama, masuk kategori ketiga. Adakah yang lain? Oke, dari Kak Yuanita juga sama. Jadi kita bisa asumsikan bahwa cepat lelah dan pusing ini masuk ke kategori ketiga bersama dengan kondisi tubuh terasa lemah, lesu, dan lunglai ya. Baik, kita lanjutkan ke jawaban yang ke-6. Jawaban yang ke-6 ini menyatakan bahwa gejala anemia adalah pusing dan lemas. Pusing dan lemas, apakah bisa kita masukkan ke kategori pertama, kedua, atau ketiga nih teman-teman? Pusing dan lemas. Dari Kak Ulfa, kategori 3. Dari Kak Kaila masuk kategori hijau. Kak Yuanita juga kategori 3. Oke, berarti bisa kita asumsikan bahwa jawaban pusing dan lemas ini masuk ke kategori yang ketiga ya, jadi warnanya hijau. Baik, kita lanjut ke jawaban yang selanjutnya. Jawaban ini menyatakan bahwa gejala anemia adalah lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Apakah bisa kita masukkan ke kategori yang kedua atau yang ketiga, teman-teman? Atau yang pertama?
Oke. Oke, masuk kategori 3 ya. Boleh dipindah, Kak? Masuk kategori 3. Baik, kita lanjutkan. Untuk jawaban selanjutnya adalah pusing, berkunang-kunang, dan kelelahan. Gejala anemia yang dijelaskan di jawaban ini adalah pusing, berkunang-kunang, dan kelelahan. Nah, menurut teman-teman, jawaban ini bisa kita masukkan ke kategori pertama, kedua, atau ketiga. Gimana nih teman-teman? Masuk ke kategori 3 kah? Atau 2? Atau yang pertama? Oke, dari Kak Ulfa masuk di ke semua kategori. Tapi kita harus spesifik nih Kak. Jadi kayak lebih dominan yang mana gitu. Kita bakal mengelompokkan ini menjadi satu kelompok dengan jawaban-jawaban yang mana gitu. Apakah pusing, kunang-kunang, dan kelelahan ini lebih dominan menjadi berkunang-kunang, ataukah lebih dominan di pusingnya, ataukah lebih dominan di kelelahannya? Jadi kita bisa masukkan ke salah satu kategori yang udah ada gitu. Atau kita bikin kategori baru. Gimana nih teman-teman? Dari Kak Andini masuk ke kategori ketiga. Adakah pendapat lain? Dari Kak Amabel juga kategori ketiga. Oke, berarti bisa kita masukkan ke kategori ketiga ya, karena tidak ada pendapat lain. Boleh di warna hijau, Kak? Baik, kita masuk ke jawaban yang selanjutnya ya. Jadi ini menjelaskan bahwa gejala anemia adalah detak jantung cepat. Menurut teman-teman, jawaban ini bisa kita masukkan ke kategori pertama, kedua, ketiga, atau jawaban baru atau kategori baru. Ada pendapat dari Kak Teresa masuk ke kategori baru. Kak Ulfa juga kategori baru. Oke, berarti kita bisa buat kategori baru ya untuk jawaban detak jantung cepat ini. Ya, oke, udah warna biru. Baik, kita bisa lanjut ke jawaban selanjutnya. Jawaban selanjutnya menjelaskan bahwa gejala anemia adalah tubuh terasa lemas, pusing, dan disertai pandangan buram. Menurut teman-teman, bisa masuk ke mana nih untuk jawaban ini? Apakah masuk ke kategori pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Dari teman-teman? Dari Kak Ulfa menjawab kategori 3. Adakah pendapat lain? Kak Andini juga kategori 3. Kak Nur Rahmah juga. Oke, berarti bisa kita masukkan ke kategori yang ketiga ya. Jadi tubuh terasa lemas, pusing, disertai pandangan buram masuk ke kategori yang hijau. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jawaban
jawaban selanjutnya, yaitu gejala anemia adalah mudah merasa lemah. Nah, mudah merasa lemah ini masuk ke mana nih? Dominan ke kategori pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat? Dari Kak Teresa masuk ke kategori ketiga. Adakah pendapat lain? Kak Emma juga kategori ketiga. Kategori ketiga. Oke. Oke, berarti bisa kita masukkan ke kategori ketiga ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke jawaban selanjutnya, yaitu sakit kepala. Sakit kepala ini bisa kita kategorikan menjadi Kategori baru. Oh, ada yang bilang kategori baru nih. Tapi dari Kak siapa nih? Kak Teresa, Kak Amabel, dan Kak Kaila masuk ke kategori kedua. Oke, karena banyak yang bilang kategori 2, kita masukkan ke kategori kedua ya, jawaban yang sakit kepala ini. Bisa dipindah, Kak? Oke. Kemudian jawaban yang terakhir di pertanyaan kedua adalah pusing dan sakit kepala. Pusing dan sakit kepala ini bisa masuk di kategori keberapa, teman-teman? Kedua. Kedua. Oke, kedua. Oke, Kak, bisa kita masukkan ke kategori kedua. Ya, jadi kita dari pertanyaan nomor 2 ini, apa yang Anda ketahui tentang gejala anemia, kita punya 4 kategori jawaban. Oke, kalau begitu, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, apa upaya yang Anda lakukan apabila merasakan gejala anemia? Oke, boleh diketik dulu jawabannya oleh teman-teman, tapi jangan langsung di-send ya. Tunggu sampai 2 menit. Jam 7:47 kita nunggu aku instruksikan untuk nge-send, baru di-send ya di room chat-nya. Diketik dulu aja. Oke, udah 2 menit nih teman-teman, boleh di-send ya jawabannya ke room chat. Untuk pertanyaan ketiga, apa upaya yang Anda lakukan apabila merasakan gejala anemia? Oke, dari kakak-kakak boleh dikopikan. Oke, baik. Bisa kita mulai pembahasannya. Karena udah menjawab semua ya ini. Oke, jadi dari pertanyaan nomor 3, apa upaya yang Anda lakukan apabila merasakan gejala anemia? Jawaban yang pertama menjelaskan untuk konsultasi ke dokter. Nah, dari jawaban ini, apakah dari teman-teman ada yang nggak sependapat? Atau setuju semuanya?
Setuju. Setuju. Oke, baik. Jadi jawaban yang pertama adalah konsultasi ke dokter. Kita masukkan ke kategori yang pertama ya, teman-teman. Kemudian jawaban yang kedua menjelaskan meminum obat untuk meningkatkan sel darah merah dalam tubuh. Nah, menurut teman-teman, apakah jawaban ini bisa masuk ke dalam kategori yang sama dengan jawaban yang pertama, atau bisa kita buat kategori yang baru? Dari Kak Teresa kategori baru, Kak Kaila juga kategori baru, Kak Emma juga kategori baru. Oke, Kak Anissa Dwi Fani juga. Baik, berarti kita jadikan jawaban yang kedua ini kategori yang baru ya. Baik, kita lanjut ke jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga menjelaskan mengurangi kegiatan yang berlebihan. Adakah yang tidak setuju dengan jawaban ini? Apakah bisa kita masukkan ke dalam satu kategori dengan jawaban-jawaban sebelumnya, atau kita jadikan kategori yang baru? Baru. Kategori baru. Oke. Oke, jadi kita masukkan kategori baru ya untuk jawaban mengurangi kegiatan yang berlebihan. Baik, kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Jawaban selanjutnya menjelaskan minum tablet tambah darah. Nah, menurut teman-teman masuk ke kategori yang mana nih jawaban ini? Ke yang pertama, atau kategori yang hijau, atau yang biru? Dari Kak Yang Kaila hijau, masuk. Kak. Ya, oke, yang hijau. Oke, boleh dipindah ke yang hijau, Kak. Ke bawahnya yang hijau. Oke. Baik, kita lanjutkan ke jawaban yang selanjutnya. Jawaban yang selanjutnya menjelaskan bahwa apabila merasakan gejala anemia, upayanya adalah minum tablet penambah darah. Oke, ini sama dengan jawaban yang sebelumnya ya. Jadi kita masukkan ke kategori yang hijau juga. Oke, jawaban selanjutnya adalah minum penambah darah. Nah, menurut teman-teman minum penambah darah ini bisa masuk ke kategori yang mana? Kategori hijau. Yang kedua, Kak. Yang hijau. Oke, jadi kita masukkan ke kategori yang kedua ya, yang hijau, minum penambah darah. Baik, kita lanjutkan ke jawaban ketujuh. Jawaban yang ketujuh menjelaskan makan makanan yang kaya akan zat besi. Nah, menurut teman-teman, makan makanan yang kaya akan zat besi ini bisa kita kelompokkan menjadi satu dengan kategori-kategori jawaban sebelumnya, atau kita buat kategori yang baru. Buat kategori baru, Kak. Kategori baru, Kak. Kategori baru, Kak. Oke, kategori baru ya. Setuju semuanya. Berarti boleh dipindah, Kak, untuk jawaban ketujuh. Kita buat kategori yang baru. Oke,
Baik, kita lanjutkan ke jawaban selanjutnya. Jawaban selanjutnya adalah duduk dan minum air putih. Gimana nih menurut teman-teman jawaban ini apakah bisa masuk ke kategori yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Untuk duduk dan minum air putih. Kategori baru, Kak. Oke, kategori baru. Atau ada Ya, jawaban baru, yang Kak. lain? Baru. Kategori baru. Oke, baik. Berarti kita buat kategori yang baru lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke jawaban yang ke-9. Jawaban yang ke-9 menjelaskan minum pil tambah darah. Minum pil tambah darah ini apakah bisa kita kategorikan menjadi kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4, atau 5, teman-teman? Kategori 2, Kak. Kategori 2, Kak. Kategori 2, Kak. Oke. Kategori 2, Kak. Ya, siap. Kategori 2 ya. Jadi kita punya jawaban lagi untuk kategori kedua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jawaban ke-10. Jawaban ke-10 adalah istirahat dan minum tablet tambah darah. Jadi teman-teman, adakah pendapat jawaban ini akan diletakkan di mana yang dominan? Kategori 2. 2. Kategori 2. 2. Oke. Karena nggak ada pendapat lain, kita masukkan ke kategori yang kedua ya. Baik, selanjutnya jawaban yang terakhir adalah mengonsumsi vitamin C dan konsumsi zat besi. Gimana nih menurut teman-teman? Kita masukin ke kategori yang mana nih untuk jawaban terakhir? Kategori 3. 3. 3. Kategori 3, Kak. Oke, baik. Jadi kita masukkan ke kategori ketiga ya. Oke, semua jawaban sudah kita kategorikan menjadi total 5 kategori ya, teman-teman. Bisa dilihat di layar. Karena sudah dikategorikan semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Apa penyebab anemia pada remaja putri? Oke, saya ingatkan kembali untuk jawaban silakan diketik di room chat tanpa mengirim. Jadi nanti mengirimnya nunggu aba-aba dari saya. Dan juga saya ingatkan untuk jawabannya dilarang mengandung unsur kata dan juga atau. Jadi hanya satu jawaban pada satu kalimat gitu ya teman-teman. Oke, saya tunggu jawabannya sampai jam 7.59. Silakan, jangan di-send dulu ya. Oke, udah 7.59. Silakan teman-teman untuk nge-send jawabannya di room chat tanpa menyertakan kata dan juga atau ya. Jadi hanya satu jawaban pada satu kalimat. Silakan teman-teman.
Pertanyaan keempat adalah apa penyebab anemia pada remaja putri? Oke, bisa dibantu copy kakak-kakaknya. Nah, baik. Sambil nunggu, sambil kita bahas ya, teman-teman, untuk jawaban pertanyaan keempat, apa penyebab anemia pada remaja putri? Jawaban yang pertama menjelaskan bahwa penyebab anemia pada remaja putri adalah menstruasi berat. Dari teman-teman, adakah yang nggak setuju dengan jawaban ini? Setuju. Setuju, Kak. Oke. Setuju ya. Jadi penyebab anemia pada remaja putri salah satunya adalah menstruasi berat. Kalau gitu bisa kita buat kategori yang pertama, yaitu menstruasi berat. Oke, kita masuk ke jawaban yang kedua ya, teman-teman. Jawaban yang kedua menjelaskan bahwa penyebab anemia pada remaja putri adalah keseringan begadang. Adakah yang nggak setuju dengan jawaban ini? Setuju. Oke, apakah keseringan begadang ini bisa kita kategorikan menjadi satu bersama dengan menstruasi berat atau kita buat kategori baru, teman-teman? Kategori baru, Kak. Kategori baru, Kak. Kategori baru dong, Kak. Oke, kategori baru ya, teman-teman. Jadi kita punya jawaban ini bisa kita satukan dengan jawaban yang lain menjadi kategori yang sama, atau kita buat kategori baru? Baru, Kak. Baru, Kak. Oke, berarti kita buat kategori yang baru lagi ya untuk jawabannya. Cedera menjadi kategori yang baru. Oke, sudah di warna yang lain. Kita lanjutkan ke jawaban selanjutnya, yaitu menstruasi yang berlebihan. Menstruasi yang berlebihan ini bisa kita masukkan ke kategori yang mana, teman-teman? Apakah Kategori pertama? satu. Pertama. Pertama. Oke, kita masukkan ke kategori yang pertama ya, teman-teman. Jadi 1, menstruasi yang berlebihan. Baik, kita lanjutkan. Untuk jawaban selanjutnya adalah menstruasi yang terlalu berat sehingga banyak kehilangan sel darah merah. Gimana, teman-teman? Ada yang nggak setuju dengan jawaban ini? Kalau setuju, bisa kita masukkan ke kategori yang mana nih? Kategori 1, Kak. Oke. Adakah pendapat lain? Kategori 1. Baik. Jadi kita bisa masukkan ke kategori yang pertama ya, teman-teman, untuk menstruasi yang terlalu berat sehingga banyak kehilangan sel darah merah. Oke, selanjutnya kita masuk ke jawaban ke-6. Jawaban ke-6 menjelaskan menstruasi berat. Oh, menstruasi berat ini sama ya, jawabannya dengan yang pertama tadi, bisa kita tumpuk. Yang di kategori pertama. Kemudian kita lanjut ke jawaban selanjutnya adalah kurang istirahat. Kurang istirahat ini menurut teman-teman, apakah cocok menjadi penyebab anemia pada remaja putri? Dan apakah bisa kita kategorikan dengan jawaban-jawaban sebelumnya? Masuk ke kategori yang mana nih?
Masuk kategori 2. Oke, Kategori ada 2. jawaban lain? Kategori 2 ya. Oke, berarti kita masukkan ke kategori 2 untuk kurang istirahat. Untuk jawaban selanjutnya adalah karena menstruasi tiap bulan. Karena menstruasi tiap bulan ini, apakah ada teman-teman yang tidak sependapat atau sependapat dan bisa kita kategorikan dengan jawaban sebelumnya? Masuk ke kategori yang mana nih teman-teman? Yang kuning, yang hijau, atau yang biru? Yang kuning. Oke, adakah jawaban lain? Atau Nah, kategori yang yang kuning. baru nih? Oke, yang kuning ya teman-teman. Oke Kak, kita bisa geser ke yang kuning. Oke. Baik, selanjutnya jawabannya adalah menstruasi berlebih. Menstruasi berlebih ini sama ya berarti dengan jawaban yang pertama kali tadi. Bisa kita masukkan ke kategori yang pertama. Bisa digeser, Kak? Oke. Jawaban selanjutnya adalah mens yang abnormal. Nah, mens yang abnormal ini menurut teman-teman apakah bisa kita terima jawabannya atau kita hapuskan atau kita masukkan kategori yang udah ada? Kategori yang mana nih teman-teman? Kategori 1. Oke, adakah jawaban lain? Dihapus. Oke, ada yang bilang dihapus nih untuk mens yang abnormal. Gimana nih teman-teman? Adakah jawaban yang menguatkan lagi? Untuk yang bilang kategori yang kuning ada 2 orang. Yang dihapuskan 1 orang. Ada lagi kah? Oke, teman-teman. Boleh open mic dong? Gimana nih yang mens abnormal ini? Bisa kita buang atau masukkan ke kategori yang pertama? Dari Kak Andini dihapus. Adakah lagi? Dihapus, Kak. Nggak sesuai topik soalnya. Oke. Tambah lagi 1 yang dihapus. Yang bilang untuk dihapus. Berarti udah 3 nih yang bilang dihapus. Apakah setuju teman-teman kalau jawaban ini dihapus? Dari Kak Kaila masuk kategori yang pertama. Kategori yang pertama. Dari Kak Anissa Dufani. Oke, menurut aku karena jawabannya lebih banyak untuk masuk di kategori yang pertama, kita geser ke kategori yang pertama ya untuk jawaban mens yang abnormal. Boleh digeser, Kak? Ya. Jawaban yang terakhir adalah menstruasi berat. Oke, menstruasi berat ini udah ada di kategori yang pertama ya, jadi kita masukkan ke kategori yang pertama. Boleh digeser, Kak, ke kategori yang pertama? Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, apa penyebab anemia pada remaja putri? Bisa kita lihat kesimpulannya seperti ini ya teman-teman, garis besarnya, jawabannya, dan kategori-kategorinya. Oke, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah
untuk menurunkan tingginya prevalensi anemia. Oke, teman-teman, boleh silakan untuk mengetik jawabannya di room chat, tapi jangan dikirim dulu ya. Kita beri waktu 2 menit untuk mengetik jawabannya. Jangan lupa untuk tidak menyertakan dan juga atau. Jadi hanya satu kalimat dalam satu jawaban. Kita tunggu sampai 8 lebih 13. Jadi 2 menit. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya udah habis. Udah 8.13, silakan jawabannya dikirim ke room chat ya. Jangan menyertakan kata dan juga atau. Jadi satu kalimat aja. Oke, bisa dibantu copy ya kakak-kakaknya ke Jamboard-nya. Untuk pertanyaan terakhir, nomor 5 ini, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingginya prevalensi anemia? Kita langsung bahas. Jawaban yang pertama adalah membagikan pil penambah darah kepada remaja putri saat melakukan vaksinasi di sekolah. Gimana nih teman-teman? Apakah jawaban ini bisa diterima? Atau ada yang nggak setuju? Gimana nih teman-teman? Apa kita bisa terima jawaban ini? Setuju, Kak. Oke, setuju ya. Jadi jawaban yang pertama ini kita masukkan ke kategori yang pertama. Kita lanjutkan untuk jawaban yang kedua adalah mensuplai obat penambah darah ke sekolah-sekolah. Dari teman-teman, apakah jawaban ini bisa diterima? Dan kalau bisa, masuk ke kategori yang pertama atau kita bikin kategori baru nih, teman-teman? Masuk kategori pertama, Kak. Kategori pertama. Oke, kategori pertama ya. Jadi kita bisa geser ke bawahnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk jawaban selanjutnya adalah memberikan tablet penambah darah di sekolah-sekolah dalam kurung SMP, SMA. Apakah ini bisa masuk kategori yang pertama, teman-teman? Apakah kategori Bisa. baru? Oke, Pertama. bisa ya, pertama. Ya. Oke, Kak, bisa dibantu geser. Ya, baik. Kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Memberikan tablet tambah darah. Wah, memberikan tablet tambah darah nih. Bisa masuk kategori yang pertama enggak nih? Atau kita bikin kategori baru? Kategori Gimana, pertama. teman-teman? Sama. Oke, sama ya. Kategori Ya. pertama ya. Oke. Oke, Kak, bisa dipepetin. Ya. Kita lanjut. Untuk jawaban selanjutnya adalah mengedarkan TTD ini tablet tambah darah ya. Mengedarkan tablet tambah darah secara gratis. Oke, jawaban ini oke dari Kak Teresa langsung ya masuk kategori pertama. Adakah jawaban lain? Apa bisa masuk kategori baru? Pertama ya. Kategori pertama. Ya. Nah, oke. Ya, siap masuk kategori pertama ya, teman-teman, untuk memberikan tablet tambah darah secara gratis. Oke, kita lanjut ke jawaban selanjutnya adalah pemberian obat tambah darah.
Pemberian tablet tambah darah ini sama ya jawabannya dengan yang tadi, yang bawah itu memberikan tablet tambah darah. Bisa kita masukkan kategori yang pertama juga. Bisa digeser, Kak? Oke. Untuk jawaban selanjutnya, memberikan tablet penambah darah. Oke, ini juga sama ya dengan jawaban sebelumnya tadi, pemberian obat tambah darah dan memberikan tablet tambah darah. Oke, bisa digeser juga, Kak. Jawaban selanjutnya, memberikan obat penambah darah. Oke, ini bisa masuk juga ya, karena sama dengan jawaban sebelumnya. Masuk kategori yang pertama. Jawaban terakhir, memberikan tablet penambah darah. Oke, ini sama juga ya, sama persis dengan jawaban sebelumnya. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan nomor 5, apa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingginya prevalensi anemia? Kita punya 9 jawaban yang kita bentuk menjadi satu kategori aja ya, teman-teman. Bisa dilihat di layar. Nah, oke teman-teman, pertanyaan yang kelima ini adalah pertanyaan terakhir kita. Nah, dengan demikian, sesi metaplan terkait topik anemia pada remaja putri di Kota Surabaya sudah selesai. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan oleh notulen. Silakan untuk Farah dan Mia, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Utari atas bantuannya untuk menjadi fasilitator. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari metaplan yang telah kita laksanakan tadi. Jadi untuk di pertanyaan pertama ini, apa yang Anda ketahui tentang anemia? Di sini kami mendapatkan satu alur jawaban, yaitu garis besarnya adalah kekurangan darah. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui tentang gejala anemia? Nah, di sini kita mendapatkan 4 alur jawaban ya, atau 4 kategori jawaban. Yang pertama ada berkunang-kunang, kemudian yang kedua ini garis besarnya sakit kepala atau pusing ya. Kemudian untuk yang alur ketiga ini, kondisi tubuh terasa lemah, seperti lelah, lesu, mulai seperti itu ya. Kemudian untuk yang kategori keempat, di sini ada detak jantung yang cepat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa upaya yang Anda lakukan apabila merasakan gejala anemia? Nah, di sini kita mendapatkan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5 alur jawaban. Yang pertama, konsultasi ke dokter. Untuk yang kedua ini, garis besarnya adalah minum tablet tambah darah. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang kaya akan zat besi. Yang keempat, duduk dan minum air putih. Dan alur yang kelima, mengurangi kegiatan yang berlebihan. Kemudian untuk yang pertanyaan keempat, apa penyebab anemia pada remaja putri? Di sini kita dapatkan 3 alur jawaban. Yang pertama ada menstruasi yang berlebihan ya garis besarnya. Kemudian kurang istirahat atau keseringan begadang, kemudian ada cedera. Tingginya prevalensi anemia. Nah, di sini kita mendapatkan satu alur jawaban ya yang telah kita sepakati, yaitu garis besarnya adalah pemberian obat atau tablet tambah darah ke sekolah-sekolah seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Utari ya. Ya, oke. Terima kasih kesimpulannya dari Farah dan Mia. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di akhir kegiatan metaplan kita. Nah, sebelum saya tutup, boleh untuk semua peserta on cam ya, untuk kita dokumentasi.
Ayo on cam, on cam. Oke, makasih banyak Febri. Jadi cuma satu slide aja ya ini ya. Oh ya, 19 partisipan. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya harap dari diskusi Metaplan di malam hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Saya, Utari, mewakili kelompok 8, perencanaan dan evaluasi, mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya karena kami banyak kekurangan dalam menjalankan kegiatan Metaplan ini bersama teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya sampai semalam ini. Baik, saya tutup saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu.